Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya, yang dimana Serena sudah tidak sabar lagi untuk menjalani debut Pokemon Showcase. Namun keinginannya sirna ketika dirinya kelelahan berjalan di pegunungan yang membosankan ini. Tak lama kemudian, Satoshi dan kawan-kawan melihat Pokemon yang melintas terbang di langit-langit, sebelum akhirnya menjatuhkan sesuatu ke atas kepala Satoshi. Satoshi pun menarik benda berlendir itu dari wajahnya, sementara Yurika mengecek apakah itu adalah seekor Pokemon. Satoshi menggunakan Pokédex untuk mengeceknya, yang mengungkapkan bahwa itu adalah Pokemon yang bernama Gumi, merupakan Pokemon tipe naga yang paling lemah. Pokemon ini menyukai tempat-tempat yang lembab dan gelap, agar tubuhnya yang slimy tidak cepat mengering. Melihat penampilan Gumi yang sangat lemah dan rata, Citron berasumsi bahwa Pokemon itu sebagian besar terdiri dari air, jadi Serena mengeluarkan botol dari tasnya dan menuangkan air ke atasnya. Seketika Gumi pun terbangun dengan lemah, dan mendapati dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. Setelah melihat sungai di bawah pegunungan, Satoshi yang ingin membantu Gumi pulih sepenuhnya, maka dia pun segera menuruni bukit tersebut. Namun medan bebatuan yang kasar mendorongnya untuk berlari turun dengan cepat dan tak terkendali. Meskipun Satoshi mampu menghindari sebagian besar rintangan, dia tersandung batu, menyebabkan Gumi terlempar ke udara. Untungnya Satoshi masih bisa meraih Gumi, dan akhirnya tercebur ke sungai yang ingin dicapainya tadi. Teman-temannya segera bergabung dengan Satoshi di sungai, di mana mereka mulai menuangkan air ke atas Gumi, untuk membantunya pulih dari dehidrasi. Gumi memberikan senyuman yang lebar kepada mereka, yang telah membantunya untuk memulihkan kondisinya. Begitu Dedenne keluar dari dalam tas, Gumi yang ketakutan langsung melompat ke kepala Satoshi, mengingat bahwa Pokemon tipe naga lemah terhadap Pokemon tipe peri. Yurika menganggap Gumi aneh karena takut dengan Dedenne yang lucu itu, sehingga Gumi yang tersinggung dengan ucapannya, mulai memukul Yurika, namun Yurika malah tertawa karena serangan itu hanya menggelitikinya. Serena yakin perkataan Yurika itu membuat Gumi kesal, dan Gumi yang merasa dihargai kini mulai memeluk Serena. Namun Serena mengatakan bahwa Gumi terasa agak kotor dan berlendir, menyebabkan Gumi bersedih lagi, menurunkan hujan di atas kepala Serena, yang langsung lenyap begitu Serena meminta maaf. Menyadari bahwa Gumi itu menjadi cepat kesal karena kelaparan, mereka pun mengikuti Pokemon tersebut untuk mencarikan makanan. Sementara itu, tim Rocket sedang mengintai mereka dari kejauhan, mempertimbangkan untuk menangkap Gumi, tapi setelah mengetahui bahwa Pokemon itu sangat lemah, tim Rocket pun mengurungkan niatnya untuk menangkap Gumi. Sesampainya di hutan, Gumi mulai mengunyah rerumputan. Chespin tiba-tiba keluar dari dalam Pokeball, menggunakan pin misil untuk menjatuhkan beberapa apel dari pohonnya. Namun Ariados yang menghuni pohon tersebut menjadi sangat marah, menyebabkan Gumi yang ketakutan bersembunyi di belakang Pikachu. Pikachu menangkis serangannya, sebelum akhirnya Citron dan Chespin meminta maaf, menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak bermaksud jahat. Setelah kepergian Ariados, Gumi nampaknya masih sangat ketakutan, mengeluarkan sebagian besar air dari tubuhnya, yang meskipun Satoshi meyakinkan bahwa semuanya sudah berakhir. Oleh karenanya, Citron pun mengeluarkan alat yang bisa membaca pikiran Pokemon. Pada saat itu, terlihat segerombolan Pokemon tipe serangga yang menyerang kampung halaman Gumi, yang kabur bersama dengan sekawanan Swana untuk menghindari penyerangan tersebut. Namun belum selesai ceritanya, mesin itu tiba-tiba meledak dengan sendirinya. Sekarang dapat disimpulkan bahwa Gumi telah melarikan diri dari kampung halamannya, dan inilah alasan mengapa dia takut dengan Pokemon tipe serangga. Beberapa saat kemudian, sebuah perangkat terjatuh dari langit-langit, menjebak mereka dalam tali elektronik. Ternyata pelakunya adalah tim Rocket, yang menjalankan aksinya sambil melayang di balon udara. Satoshi menyuruh Pikachu untuk menggunakan Thunderbolt, tapi tim Rocket dapat menyerap serangannya dengan bahan anti-listrik, dan akhirnya berhasil menangkapnya beserta dengan Gumi. Dengan menggunakan bom asap, tim Rocket pun berhasil melarikan diri dengan hasil tangkapannya. Satoshi memanggil Frogadier untuk membebaskan dirinya serta teman-temannya, sebelum akhirnya memanggil Fletchinder yang ditugaskan untuk melakukan pencarian lewat udara. Tim Rocket menyaksikan dengan gembira saat Pikachu berusaha membobol kandang anti-listrik, sampai kemudian mereka menyadari bahwa tak sengaja menangkap Gumi juga.
Setelah mengamankan hasil tangkapannya itu, tim Rocket memutuskan untuk bersantai dulu, sebelum mengirimkan para Pokemon ke markas besar. Selagi tim Rocket bersenang-senang, Pikachu mencoba menghancurkan kandang dengan Thunderbolt, namun upayanya tidak membuahkan hasil apa-apa. Setelah menghantamkan serangan di tempat yang sama, akhirnya Pikachu berhasil membuat celah, mendorong Gumi untuk keluar dari dalam kandang. Namun Pikachu sendiri tidak mampu melewati celah yang kecil itu. Gumi kemudian masuk kembali ke dalam kandang, mulai menggerayangi tubuh Pikachu sampai berkilauan. Namun sebelum sempat melarikan diri, tim Rocket datang menghampiri mereka. Tim Rocket memastikan apakah tangkapannya nasib dalam keadaan baik-baik saja, sebelum akhirnya pergi meninggalkan Pikachu dan Gumi tanpa curiga sedikitpun. Pikachu dan Gumi menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Sementara tim Rocket perlahan-lahan menyadari bahwa Pikachu dan Gumi berupaya kabur dengan menyelinap lewat celah-celah kandang. Namun sekembalinya ke kandang tersebut, tim Rocket mendapati bahwa tangkapannya telah melarikan diri, dengan Pikachu yang menggendong Gumi di atas punggungnya. Di saat yang bersamaan, Fletchinder yang melihat teman-temannya sedang dikejar oleh tim Rocket, segera melaporkannya kepada Satoshi dan yang lainnya. Ketika tim Rocket hampir saja mendaratkan serangan, Satoshi datang tepat pada waktunya, untuk melindungi Pikachu dan Gumi. Saat teman-temannya datang menyusul, tim Rocket melemparkan jaring untuk menangkap mereka. Berbeda dengan yang sebelumnya, kali ini Pikachu berhasil menghancurkan alat anti-listrik yang dimiliki tim Rocket. Ketika Pikachu dan Fletchinder berhadapan dengan tim Rocket, Inkay melancarkan Psybeam ke arah mereka berdua, yang menyebabkan Pikachu dan Fletchinder mulai bertengkar setelah terkena dampak dari serangan tersebut. Di saat itu juga, Gumi melangkah ke depan untuk menangkis serangan tim Rocket. Seketika Pikachu pun mendapatkan kembali kesadarannya, menggunakan Thunderbolt sebagaimana mestinya untuk mengalahkan tim Rocket. Setelah kejadian ini, Satoshi memutuskan untuk menangkap Gumi, menjadikannya sebagai salah satu Pokemon yang akan menemani perjalanannya. Satoshi dan kawan-kawan singgah di pinggir sungai untuk bersantai sejenak. Setelah mengeluarkan seluruh Pokemonnya, Satoshi kemudian memperkenalkan Gumi yang baru ditangkapnya kemarin, kepada mereka semua. Namun begitu Dedenne berjalan mendekatinya, Gumi yang ketakutan langsung bersembunyi di belakang trainernya. Memang benar Pokemon tipe naga lemah terhadap Pokemon tipe peri, tapi pasti ada sesuatu yang lain, yang menyebabkan Gumi sangat ketakutan. Saat sedang asik-asiknya berenang, tim Rocket tiba-tiba muncul, dan melepaskan jaring untuk menangkap seluruh Pokemon, kecuali Pikachu, Chespin, dan Pancham, yang berhasil melompat ke seberang sebelum ditangkap oleh tim Rocket. Meskipun begitu, tim Rocket tetap senang dengan hasil tangkapan mereka, dan mencoba untuk kabur dari tempat tersebut. Tidak ingin membiarkan mereka lolos, Satoshi pun memerintahkan Pikachu Thunderbolt, yang bisa diatasi oleh tim Rocket, dengan memerintahkan Inkay Psybeam untuk memblok serangannya. Citron mencoba untuk membantu dengan memerintahkan Chespin Pin Missile, yang lagi-lagi ditangkis Sonansu dengan menggunakan Mirror Coat. Inkay melancarkan Psybeam lagi ke arah sungai, membuat Pokemon-Pokemon yang berendam di dalamnya menjadi sangat marah dan kesal. Lotat dan Lombre mulai melancarkan serangan secara bertubi-tubi, yang secara tidak langsung mengenai tim Rocket, membuat Pokemon yang ditangkap, kini lepas semua, dan lagi tim Rocket juga terpental sangat jauh. Dikarenakan tidak mampu menghadapi Pokemon yang marah, akhirnya Satoshi dan kawan-kawan pun memutuskan untuk pergi saja. Namun karena saking ketakutannya, menyebabkan mereka jadi terpisah, dengan Serena dan Yurika yang secara tak sengaja bertemu dengan Nyasu. Nyasu pun mengakui kesalahannya, dan akan membimbing mereka sampai bertemu lagi dengan teman-temannya. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, Nyasu berencana untuk menangkap Pokemon-Pokemon tersebut, dan akhirnya menggunakannya sebagai umpan untuk menarik perhatian Pikachu. Nampaknya Serena dan Yurika juga tidak percaya dengan Nyasu sepenuhnya, tapi karena mereka perlu bertemu lagi dengan Satoshi dan yang lainnya, maka ketiganya pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian teman-temannya. Sementara itu Satoshi dan Citron menyadari bahwa teman-temannya telah menghilang, memasukkan para Pokemon ke dalam Pokeball, memerintahkan Fletchinder untuk mencari Serena dan Yurika, serta melanjutkan pencarian juga. Di sisi lain, tim Rocket menyadari bahwa Nyasu tertinggal di suatu tempat, memutuskan untuk mencari temannya tersebut. Di tengah perjalanan, Gumi tiba-tiba meleyot karena kelelahan,
dan harus segera dicarikan makanan untuk mengisi tenaganya lagi. Beberapa saat kemudian, Yurika dan Dedene kembali dengan membawa daun, meskipun Gumi masih sangat ketakutan dengan Dedene itu. Akan sangat menyenangkan jika Gumi mau menerima Dedene sebagai temannya. Setelah mencari kesana kemari tapi tak kunjung menemukan teman-temannya, akhirnya Pikachu memancarkan listriknya lebih banyak lagi, agar Dedene bisa melacak lokasi keberadaannya. Seketika Dedene pun juga merasakan hal yang sama, sehingga Satoshi dan Citron pun mulai mengikuti Pikachu yang akan menuntunnya untuk bertemu lagi dengan yang lainnya. Nyasu menyadari rencananya akan gagal, jikalau kelompok ini dipertemukan kembali, sehingga dia pun sengaja membiarkan dirinya disengat oleh Dedene, menuntun mereka ke arah yang berlawanan dengan teman-temannya. Sesampainya di sana, Satoshi dan Citron tidak menemukan teman-temannya. Saat dalam perjalanan, Gumi mulai menggigit telinga dan kacamata Pancam, yang sangat kesal dengan kelakuannya itu. Tak lama kemudian, Nyasu pun bertemu lagi dengan tim Rocket. Serena dan Yurika merasa sangat kecewa karena telah ditipu, bersumpah akan mengalahkan tim Rocket. Namun tim Rocket yakin sepenuhnya bahwa tanpa adanya Pikachu, mereka dapat mengalahkan Serena dengan mudah. Meskipun dikeroyok dan terjebak dalam pertarungan yang tidak adil, Pancam tetap berusaha untuk memberikan perlawanan, yang walaupun dia jatuh berulang kali akibat serangan bertubi-tubi. Dedene lalu menyetrum Pancam untuk membangkitkan semangatnya, sekaligus membantunya untuk menghadapi tim Rocket. Seketika Gumi pun mengingat kembali momen di mana kampung halamannya dihancurkan, dan akhirnya pergi secara diam-diam meninggalkan mereka. Pancam dan Dedene melancarkan berbagai kombinasi yang sempurna, sehingga mereka pun dapat mengalahkan tim Rocket tersebut. Setelah pertarungannya selesai, Serena dan Yurika baru menyadari bahwa Gumi telah menghilang, yang untungnya meninggalkan sebuah jejak, sehingga mereka pun bisa mengikuti kemana perginya Pokemon tersebut. Setelah menemukan celah-celah kecil di antara bebatuan, Dedene pun masuk ke dalamnya untuk mencari Gumi. Sedangkan tim Rocket yang bertemu dengan Gumi, berusaha menangkap Pokemon itu. Fletchinder yang melihat Serena dan Yurika, menuntun teman-temannya agar mereka semua bisa dipertemukan kembali. Serena dan Yurika menjelaskan bahwa mereka kehilangan Gumi saat sedang bertarung melawan tim Rocket. Satoshi pun mengajak teman-temannya untuk mencari Pokemon tersebut. Sementara itu, tim Rocket yang melihat bentuk evolusi Gumi yang kuat, merasa tertarik untuk menangkap Pokemon itu. Namun mereka berupaya mengevolusikan secara paksa, dengan cara menyerang Gumi. Gumi pun membalas dengan menggunakan Rain Dance, menciptakan awan mendung di atas kepala Musashi. Musashi yang terlanjur kesal, memerintahkan Pumpkabu untuk menghabisi Gumi, yang untungnya Dedene datang untuk menyelamatkannya. Setelah melihat perjuangan Dedene yang berusaha keras untuk melindunginya, Gumi mulai kehilangan rasa takutnya terhadap Pokemon itu. Sampai akhirnya Gumi pun turun tangan untuk melindungi Dedene, meskipun harus bonyok setelah dihajar habis-habisan. Gumi kemudian menggunakan Rain Dance lagi, sehingga Satoshi dan kawan-kawan yang berada di dekatnya, dapat melacak lokasi kejadian. Setibanya di sana, Satoshi dan kawan-kawan melancarkan serangan balik untuk mengalahkan tim Rocket. Akhirnya Gumi pun menjalin hubungan persahabatan dengan Dedene, setelah saling berjuang untuk melindungi satu sama lain, membuat Satoshi dan kawan-kawan sangat senang melihatnya, memutuskan untuk berpetualang menuju kota berikutnya lagi.